Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 5, tema 7, subtema 2. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel kami. Nyalakan lonceng dan teman-teman akan selalu mendapat info terupdate dari kami. Baiklah, kita mulai dengan soal nomor 1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal A. 20 Mei 1908, B. 21 April 1946, C. 17 Agustus 1945, D. 28 Oktober tahun 1928. Nah, proklamasi itu ada lagunya ya, 17 Agustus tahun 45. Nah, jadi jawaban yang tepat, gampang sekali, adalah bagian C. Lanjut soal nomor 2. Peristiwa proklamasi kemerdekaan disambut rakyat dengan titik-titik. A. Sedih, B. Ketakutan, C. Marah, D. Bahagia. Proklamasi sudah diimpi-impikan oleh rakyat Indonesia, maka ketika sudah terjadi, rakyat merasa bahagia. Nomor 3, naskah teks proklamasi diketik oleh titik-titik. A. Ahmad Subarjo, B. Latif Hendradiningrat, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Sayuti Melik. Pengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh titik-titik. A. Ibu Fatmawati, B. Ibu Cut Nyadin, C. Ibu Kartini, D. Ibu Rahmawati. Nah, ternyata yang menjahit Sang Saka Merah Putih di materi tema 7 adalah istri Bung Karno yang bernama Ibu Fatmawati. Nah, nomor 5. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, dua kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dua kota tersebut adalah titik-titik. A. Tokyo dan Kyoto, B. Hiroshima dan Nagasaki, C. Nagasaki dan Nagoya, D. Hiroshima dan Osaka. Nah, yang dijatuhi bom atom adalah B. Hiroshima dan Nagasaki. Untuk meyakinkan jawabannya, jangan lupa teman-teman baca lagi materi di buku teksnya ya. Nomor 6. Kalor yang dimiliki oleh sebuah benda bersifat titik-titik. A. Tetap naik, ini I-nya satu saja. B. Dapat berubah-ubah, C. Stabil, D. Turun terus. Nah, jadi kalor itu derajat panas suatu benda. Bagaimana sifatnya kalor itu? Ternyata kalor itu dapat berubah-ubah pada suatu benda, bisa naik atau bisa turun tergantung lingkungannya. Nomor 7. Jika kita memasak air di atas kompor, semakin besar energi panas yang diterima air tersebut, maka titik-titik. A. Suhu air semakin rendah, B. Suhu air semakin tinggi, atau C. Semakin kecil jumlah kalor dalam air, D. Semakin besar air yang membeku. Jadi kita ceritanya lagi memasak memasak air di atas kompor menggunakan panci ya. Nah, maka energi panas ketika memasak itu bagaimana? Nah, ternyata suhu airnya semakin tinggi. Ini disebut peristiwa konveksi. Semakin lama dipanaskan, airnya semakin panas sehingga nanti mendidih. Nah, lanjut ke nomor 8. Peristiwa di bawah ini yang di dalamnya terjadi peristiwa mencair adalah titik-titik. A. Memecahkan es batu, B. Menggoreng mentega, C. Memasak air putih, D. Menanak nasi.
Nah, mencair itu padat menjadi cair. Ini terjadi pada saat menggoreng mentega. Mentega itu asalnya adalah zat padat. Setelah dipanaskan menjadi minyak, zat cair. Jadi, terjadi peristiwa mencair. Nomor 9. Benda padat di bawah ini mudah mengalami proses mencair karena pengaruh kalor, kecuali titik-titik. A. Kertas, B. Lilin, C. Karet, D. Ban. Nah, yang mudah mencair karena kalor adalah lilin. Jadi lilin itu ketika dipanaskan dia akan meleleh dari padat menjadi cair ya. Nomor 10. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar titik-titik. A. Indonesia menyerah kepada sekutu. B. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh Jepang. C. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera membantu Jepang. Atau D. Indonesia ikut berperang melawan Jepang. Jawabannya yang tepat adalah supaya kemerdekaan cepat dilaksanakan dan supaya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11, kita coba cek. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan di rumah titik-titik. A. Ahmad Subarjo, B. Insinyur Soekarno, C. Laksamana Maeda, D. Istana Negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Laksamana Maeda. Nomor 12. Para pemuda menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan dengan cara berikut ini, kecuali A. Menyebar pamflet, B. Menulis di tembok-tembok, C. Siaran lewat televisi, D. Mengadakan pertemuan. Nah, pada saat itu cara berkomunikasi belum terlalu canggih ya pada tahun 1945. Jadi mereka menyebar proklamasi kabarnya dengan pamflet, menulis di tembok, dan mengadakan pertemuan. Nah, untuk televisi pada saat itu tahun 1945 belum ada, belum sampai ke Indonesia. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Tarian berikut ini yang merupakan tarian tunggal adalah titik-titik. A. Tari saman, B. Tari kecak, C. Tari serampang 12, D. Tari serimpi. Nah, yang tari tunggal adalah tari serimpi. Nah, jawabannya D. Nomor 14. Tari kipas Pakarena termasuk jenis tari titik-titik. A. Tunggal, B. Berpasangan, C. Tari berkelompok, D. Tari mandiri. Kita tahu bahwa tari kipas Pakarena itu terdiri dari beberapa orang, jadi disebutnya adalah tari berkelompok. Jadi jawabannya C. Nomor 15. Tari Ketuk Tilu merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Tari ini termasuk jenis titik-titik. A. Tunggal, B. Berpasangan, C. Tari berkelompok, D. Tari mandiri. Tari Ketuk Tilu itu biasanya ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Maka disebutlah tari berpasangan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 16. Peristiwa heroik di Surabaya terjadi di Hotel Yamato dikarenakan titik-titik. A. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. B. Jepang meracuni banyak sumber mata air bagi warga. C. Belanda menyembunyikan banyak senjata di Hotel Yamato. D. Jepang memaksa rakyat Surabaya membantunya. Jadi pada saat itu Hotel Yamato masih ada tentara Belanda yang mengibarkan bendera merah putih, sehingga rakyat Indonesia merasa
dilecehkan sehingga mereka merobek bagian birunya dan meninggalkan warna merah putihnya. Itu terjadi di Surabaya. Kemudian nomor 17, pertempuran heroik terjadi di Semarang dalam mendukung proklamasi kemerdekaan. Pertempuran itu telah membuat gugur ribuan pemuda pejuang. Pertempuran tersebut berlangsung selama A 5 hari, B 1 bulan, C 7 hari, D 10 hari. Pertempuran di Semarang yang dipimpin oleh Dr. Karyadi itu berlangsung selama 5 hari. Jadi jawabannya adalah A. Jangan lupa teman-teman, ini adalah sejarah negara Indonesia. Jadi jangan hanya membaca soal saja, tapi kita juga membandingkan sejarah dengan buku aslinya ya, dengan teks aslinya. Nomor 18. Salah satu tokoh pejuang yang menggerakkan semangat rakyat untuk melawan tentara sekutu pada pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya adalah A. I Gusti Ngurah Rai, B. Bung Tomo, C. Kolonel Isdiman, D. Dr. Karyadi. Kita cek. Dr. Karyadi adalah orang yang memimpin pertempuran Semarang selama 5 hari. Kolonel Isdiman adalah pemimpin pertempuran di Ambarawa. Sedangkan I Gusti Ngurah Rai adalah pemimpin pertempuran di Bali. Sehingga yang memimpin pertempuran di Surabaya adalah Bung Tomo, wali kota Surabaya saat itu. Oke, nomor 19. Peristiwa pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman berakhir dengan A. Kekalahan para pejuang, B. Sekutu berhasil menguasai Ambarawa, C. Kemenangan pihak tentara Jepang, D. Tentara sekutu mampu terusir dari Ambarawa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi pada saat itu tentara Republik berhasil mengusir tentara sekutu dari Ambarawa. Nah, untuk mengenang peristiwanya dibangunlah sebuah monumen yang saat ini dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Lanjut ke nomor 20. Indonesia terdiri dari berbagai suku, beragam suku, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun hal itu bukan menjadi hal yang menyebabkan perpecahan bangsa. Negara kita mempunyai semboyan untuk membina persatuan, yaitu A. Tutwuri Handayani, B. Garuda Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ingar Sosung Tulodo. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. C. Nomor 21, sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 antara lain membuat keputusan penting, yaitu A. Menjadikan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan, B. Segera mengadakan pemilu untuk memilih Presiden Indonesia, C. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau D. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Nah, ini kita cek jawabannya yang betul. Sidang PPKI itu yang pertama kali adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi yang lainnya, hasil sidangnya adalah mengangkat Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta sebagai Presiden Indonesia. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden. Di sini hanya disebutkan Komite Nasionalnya, salah. Ini mengadakan pemilihan, salah juga. Menjadikan tanggal 17 juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 22. Provinsi di bawah ini yang bukan salah satu dari 8 provinsi di awal kemerdekaan Indonesia adalah
A. Sumatera, B. Jakarta, C. Kalimantan, atau D. Jawa Barat. Jadi pada saat awal terbentuk itu ada 8 provinsi di Indonesia yang mewakili setiap pulau besar. Ada Sumatera, ada Jawa, Jawanya terbagi menjadi 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu kemudian ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan satu lagi adalah Sunda Kecil, meliputi daerah Bali dan Nusa Tenggara. Nah, jadi yang tidak ada atau belum menjadi provinsi pada saat itu adalah Jakarta. Nomor 23. Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville adalah bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan jalur titik-titik. A. Diplomasi, B. Peperangan, C. Gerilya, D. Kapitalisasi. Nah, jadi ada 2 cara yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada jalan dengan peperangan, contohnya terjadi di 5 kota besar, yaitu di Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Ambarawa. Dan satu lagi adalah jalur perundingan atau jalur diplomasi. Nah, jadi di sini perundingan itu nama lainnya adalah jalur diplomasi. Nah, jangan lupa teman-teman selalu membaca teks buku materinya ya, supaya teman-teman bisa mengetahui sejarah dari Indonesia. Oke, nomor 24. Pada perjanjian Rumroyen dari pihak Indonesia diwakili oleh titik-titik. A. Muhammad Hatta, B. Van Rooyen, C. Ahmad Subarjo, D. Muhammad Rum. Jadi kita akan mengecek siapa tokoh yang berasal dari Indonesia pada perjanjian Rumroyen. Muhammad Hatta ini dia merupakan salah satu tokoh perwakilan Indonesia. Tapi pada saat perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Kemudian Van Rooyen adalah betul perwakilan pada perjanjian Rumroyen, tapi dari pihak Belanda, jadi bukan dari Indonesia. Ahmad Subarjo peranannya adalah seorang penyusun naskah teks proklamasi, sedangkan Muhammad Rum adalah perwakilan Indonesia pada perundingan Rumroyen. Jadi Rumroyen di sini adalah singkatan dari nama perwakilan. Dari perwakilan Indonesia Muhammad Rum diambil kata Rumnya. Dan dari Belanda Van Rooyen diambil kata Rooyennya, sehingga nama perjanjiannya Rumroyen. Oke, nomor 25. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 yang bertempat di titik-titik. A. Jakarta, Indonesia, B. Zurich, Swiss, C. Den Haag, Belanda, D. London, Inggris. Tadi sudah dibahas ya bahwa pada saat itu perwakilan Indonesia adalah Muhammad Hatta, yang isi dari perjanjian KMB adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi jawabannya C. Den Haag, Belanda. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kelas 5 tema 7 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.